Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, keluarga almarhum Bapak Gunawan yang saya hormati. Pelaksanaan doa 7 hari ini sering dilakukan di kalangan umat Buddha maupun kalangan-kalangan yang lain. Di masyarakat Jawa itu ada hari-hanya, ada 3 hari, ada 7 hari, dan 40 hari, ada 100 hari, ada setahun, 2 tahun, sampai 1000 hari, ya, doa-doa peringatan. Berkaitan dengan doa 7 hari di lingkungan wihara, itu ada satu kepercayaan dengan mengambil satu kisah, ya, ada satu peristiwa, ya, yaitu berkaitan dengan seorang biku meninggal, ya. Ketika menjadi seorang biku, biku ini mendapatkan jubah baru, ya, mendapatkan jubah baru persembahan, mungkin kain membuat jubah, ya, belum dalam bentuk jubah. Biku ini mendapat kain untuk bahan jubah. Sebelum sempat memakai, ya, belum sempat memakai, membuat jubah dan memakainya, biku yang dipersembahkan jubah itu terburu meninggal. Ya, biasa sesuatu yang diberikan dan masih baru itu kan kayak seneng-senengnya dan menimbulkan satu kemelekatan hal-hal yang baru itu, ya, meninggal. Sebagai akibat dari kemelekatan terhadap jubah barunya ini biku ini terlahir sebagai kutu, ya, di alam rendah sebagai kutu. Kemudian Sang Buddha, ya, rencana teman biku itu mau bikin jubah dari jubah yang baru saja dikasihkan biku yang meninggal ini. Namun Sang Buddha menyuruh orang yang bikin jubah itu untuk menunggu 7 hari lagi, ya, jangan dipotong-potong sekarang, nanti setelah 7 hari boleh dipotong-potong jubahnya itu, ya. Kemudian setelah baru nunggu 7 hari baru dipotong-potong. Kemudian ada yang tanya, kenapa Sang Buddha motong-motong jubah, kain pembuat jubah ini kok harus nunggu 7 hari? Perlu kamu ketahui bahwa pemilik dari jubah tadi, ya, yang seorang biku tadi lahir sebagai kutu yang hidup di jubah tadi. Apabila belum 7 hari jubahnya sudah dipotong-potong, dia menderita sekali, ya. Kemudian nunggu hari, terus selang 7 hari dipotong-potong jubah itu, dan bikunya selama 7 hari itu sudah terlahir di alam yang lain. Jadi Sang Buddha itu memberitahu agar tidak menderita sekali, ya, dengan kemelekatannya ini. Itu contoh yang pertama, sehingga sampai sekarang pun ada doa 7 hari, ya, untuk membantu, ya, kelahiran di alam yang lebih baik. Kemudian contoh yang kedua ada namanya Ratu Malika. Ratu Malika itu kesehariannya itu berbuat bajik. Namun sayang di saat menghadapi detik-detik kematian, saat-saat kematian itu terpikir, ya, terlintas dalam pikirannya pernah melakukan satu karma buruk, ya. Kemudian terlahir di alam penderitaan, alam neraka. Namun kelahiran di alam neraka itu cuma 7 hari, ya. Nah, 7 hari, ya. Kemudian di alam berikutnya. Dari riwayat inilah maka di kalangan umat Buddha itu ada doa 7 hari membantu, ya, seandainya arwah itu mau kelahiran di hari berikutnya, itu terbantu dengan doa. Di kalangan umat Buddha Mahayana, doa untuk peringatan kematian itu hari-hanya, dan juga memakai kelipatan 7, karena diyakini setiap 7 hari sekali, ya, itu peluang untuk mengambil kelahiran arwah-arwah itu. Terus 7 kali 7 selama 49 hari. 49 hari itu seolah-olah bagi kalangan umat Mahayana itu wajib, karena hari sangat menentukan sekali untuk kelahiran berikutnya. Apabila
arwah itu tidak mempunyai kebajikan yang memadai untuk kelahiran kembali selama 49 hari ini, ya, arwah itu akan terlahir di alam-alam rendah, kebajikannya kurang. Namun sekalipun arwah itu kebajikannya kurang, namun ada kepedulian dari keluarga yang masih hidup mengirim pelimpahan jasa, maka bisa terbantu untuk terlahir di alam bahagia. Ini ditulis dalam Kisi Tigarba Sutra. Maka di kalangan umat Buddha dapat kita lihat, ya, sembahyang 4 bulan hari seolah-olah wajib. Bahkan yang saya lihat juga Biku Theravada pun ada peringatan tuh ngambil 49 hari juga, ya. Jadi satu kebenaran, atau mungkin sudah menjadi kebenaran yang umum karena memang ditulis dalam kitab suci, ya. Kita meyakini bahwa kematian bukanlah akhir segalanya, maka dengan cara apapun kita pun menolong orang yang kita kenal, lebih-lebih anggota keluarga kita. Sudah menjadi kewajiban bagi putra-putri beliau selama 49 hari ini menambah kebajikan-kebajikan, dan kebajikan itu akan mengkondisikan arwah itu untuk mengalami kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, meninggalnya anggota keluarga tentunya merupakan pukulan berat bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi istri, bagi anak-anak. Kebanyakan orang belum siap untuk berpisah, lebih-lebih perpisahan untuk selamanya. Bagi yang belum siap tentunya mentalnya akan terganggu, terpukul. Namun kita berbahagia dalam ajaran Sang Buddha. Sang Buddha banyak memberikan resep-resep bagaimana memulihkan kondisi, ya, batiniah para umat Buddha agar kondisinya lebih baik ketika menerima perpisahan-perpisahan yang tidak diharapkan. Ada beberapa cerita-cerita Buddhis yang bisa kita jadikan pelajaran bagi keluarga-keluarga Buddhis yang baru saja ditinggal kematian oleh orang tercinta. Ya, ternyata kita masih beruntung. Ya, ada cerita seorang ibu namanya Patacara. Patacara ini mempunyai suami, mempunyai 2 anak. Ketika melakukan satu perjalanan, ibu Patacara ini bersama suaminya dan kedua anaknya, di tengah semak-semak suaminya dipatok ular berbisa, meninggal juga seketika itu. Dia menderita sekali kehilangan seorang suami, ya. Anaknya masih kecil-kecil, kemudian harus menyeberangi sungai. Karena di bawah semua itu berat, maka satu persatu, ya, anaknya ini, yang satu digendong, yang satu ditaruh di pinggir sungai karena tidak kuat gendong semua. Kemudian apa yang terjadi ketika dia di tengah sungai, ya, kemudian anak yang satunya dilihat dari jauh ada burung elang pemakan bangkai. Dia pun juga khawatir sekali, kemudian mengusir burung pemakan bangkai ini dan mengira anak tadi ibunya melambai-lambaikan untuk ikut menyeberang. Yang anak di gendongannya juga hanyut di sungai dan tidak konsentrasi lagi. Kemudian anak yang ditaruh di pinggir sungai kena burung elang, ya, dimakan burung elang, burung pemakan bangkai. Bisa kita bayangkan dalam waktu yang sangat berdekatan kehilangan seluruh anggota keluarganya. Kemudian dia pulang seorang diri mau ke rumah orang tuanya. Ketika mau di rumah orang tuanya, di tengah jalan mendapat kabar orang tuanya, kedua orang tuanya itu juga meninggal. Itu loh, orang tuamu baru saja dikremasi, api pembakaran masih kamu lihat, ya, asapnya bisa kamu lihat dari kejauhan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bahkan kalau kita seperti Patacara mungkin sudah stres berat, ya, bahkan bisa gila. Ditulis dalam kitab suci, Patacara pun setengah gila karena kehilangan seluruh anggota keluarganya. Di tengah-tengah kebingungan kemudian ketemu dengan ajaran Sang Buddha. Sang Buddha memberikan wejangan. Wejangan ini juga bisa Bapak Ibu, ya, jadikan satu rujukan dan pelajaran bagi kita semua. Apa nasihat Sang Buddha?
di zaman Buddha di India itu orang percaya ada kelahiran kembali, ya. Kamu kehilangan anggota keluargamu, itu bukan terjadi dalam kehidupan ini saja. Kehidupan-kehidupan yang lalu pun kamu juga sering kehilangan anggota keluargamu. Kamu kehilangan suami, anak-anak, orang tuamu juga sering terjadi kelahiran-kelahiran yang lalu. Apa kamu akan menangisi terus sesuatu yang sering terjadi pada dirimu? Mendapat nasihat Sang Buddha seperti itu, kemudian Patacara ini sadar, ternyata saya telah mengalami proses ya yang begitu panjang. Kelahiran-kelahiran yang lalu pun juga saya mengalami kehilangan orang-orang yang tercinta. Kemudian Patacara bukan saja bisa menerima kematian dari seluruh anggota keluarganya, bahkan mendapatkan berkah yang luar biasa, yaitu pencerahan mencapai tingkat kesucian Sotapanna atau kesucian yang pertama. Kemudian ada lagi seorang ibu yang bernama Wisaka, kehilangan anak tunggalnya. Dia bahkan tidak bisa menerima, dan karena tidak bisa menerima dan akal sehatnya tidak ada lagi, dia mencari obat untuk menghidupkan anaknya. Namun apa yang dicari, syarat dari Sang Buddha obat itu ya bisa asal biji lada yang diketemukan yang berasal dari rumah tangga yang belum ada kematian. Dicari ke sana kemari ya tidak pernah akan ketemu. Dia menyadari bahwa kehilangan orang yang tercinta, kehilangan seorang anak, ditinggal kematian anak, itu juga terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain juga. Dari kesimpulan ini, hukum kematian adalah hukum universal yang berlaku kepada siapapun. Demikian pula tanpa kecuali istri, anak kita pun setiap saat bisa meninggalkan kita karena kematian. Semoga acara pelaksanaan doa 7 hari ini bukan sekedar bermanfaat bagi almarhum, terbantu untuk kelahiran berikutnya, namun yang lebih penting adalah keluarga yang ditinggalkan segera mungkin bisa menerima perpisahan ini, karena sudah menjadi hukum alami dan kodrati. Tanpa kecuali yang hidup ya kapanpun, setiap saat kita menghadapi kematian. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Gunawan, semoga jalan yang kelih terang dan lapang, dan keluarga segera bisa mengikhlaskanmu. Sadu, sadu, sadu.